seorang sastrawan, tapi kata saya, seorang ketua KPKPRD Kota Tual, menyatakan bahwa ketika korporasi asing mendikte aturan bangsa, maka kemiskinan dan kemelaratan akan timbul di mana-mana. Buktinya bahwa hari ini korporasi asing, imperialisme asing dalam mendikte aturan-aturan kita, undang-undang penanaman modal asing, undang-undang nomor 20 tentang pendidikan nasional, undang-undang banyak telah dipajak oleh pemerintahan Amerika, negara-negara sekitar asing. Waktunya World Bank mendanai aturan-aturan itu untuk membuka karpet merah bagi masuknya modal asing ke Indonesia. Salah satu modal asing yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Aru adalah perusahaan minyak terbesar ketiga di dunia, ConocoPhillips ada perusahaan minyak terbesar di dunia, ketiga terbesar di dunia, yang hari ini sedang beraktivitas di Kabupaten Kepulauan Aru. Tawaran kami kepada perusahaan minyak ketiga terbesar bahwa memberikan pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi. Itu tuntutan kami kepada ConocoPhillips. Jangan asal ambil kekayaan alam kita. Karena tertera jelas kami pakai landasan pasal 33 bahwa seluruh kekayaan alam, bumi, air, udara dan yang terkandung di dalam bumi Indonesia dikuasai, dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 hari ini telah dihianati oleh SBY Budiono. SBY Budiono melanggar cita-cita kita dalam konstitusi 45. SBY Budiono adalah pengkhianat. SBY Budiono adalah lingkar darat mengisap darah rakyat. SBY Budiono mengkhianati konstitusi 45, mencerdaskan kehidupan bangsa, menunggu masyarakat adil dan makmur. Itu tujuan kita bernegara. Merdeka bukan terbebas dari penjajahan, kawan-kawan. Merdeka bukan terbebas dari penjajahan. Merdeka adalah sebuah jembatan emas. Kawan-kawan, untuk menuju cita-cita kemakmuran dan keadilan. Kita minta keadilannya. Hari ini saya berada di persimpangan jalan, meminta keadilan dari SBY Budiono yang sampai hari ini pun 2 periodenya dalam mencekik leher rakyat Indonesia dengan memiskinkan, membunuhnya secara perlahan-lahan. Maka kami menolak kebijakan SBY, kebijakan politik yang tidak pro sedikit pun terhadap rakyat Indonesia, khususnya Kabupaten Kepulauan Aru. Kita menolak kebijakan rancangan undang-undang kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik. Alasan pemerintah tidak masuk akal, menyalahkan masyarakat karena subsidi yang terlalu membebani APBN. Tapi tidak logis. Coba pemerintah ingat bahwa yang membebani APBN adalah utang luar negeri, dan kita ini adalah generasi penerus membayar utang, Bapak-bapak. Maka kita tolak, buktikan utang industrialisasi industri asing yang ada di bumi Indonesia untuk pendidikan gratis. Kita minta pendidikan karena kita lihat dari sejarah setelah berakhirnya perang bangsa, Belanda masuk dengan politik etis, politik balas budi. Pendidikannya mampu mencipta tenaga kerja dan yang murah dan administrasi rendah. Tetapi di satu sisi dia mampu menciptakan seorang revolusioner yang memperjuangkan bangsa ini merdeka pada 45 untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Maka kami mengajak seluruh lapisan masyarakat yang paling bawah, yang paling meraih, yang paling proletar, seluruh kaum miskin kota, seluruh kaum petani, seluruh kaum buruh, kita satukan persepsi, kita tolak kenaikan BBM, seluruh ojek-ojek, kita tanda tangan dukungan 90%, tolak kebijakan rancangan undang-undang kenaikan BBM, 99%. Kita tolak 1% hanyalah SBY Budiono dan kelompoknya. Hari ini siapa bilang tuntutan kita tidak bisa dipresur hingga Jakarta? Kita masuk ke DPR. DPR adalah representatif
representasi perwakilan secara hierarki partai politik oposisi yang ada di Jakarta, seperti Megawati kemarin-kemarin yang terbesar berbicara menolak 100% kenaikan tarif dasar listrik dan BBM. Maka kita masuk lewat partai politik yang memang mengakui sebagai partai yang pro terhadap rakyat. Kita lihat apakah tidak pembicaraan Megawati betul pro terhadap rakyat atau tidak. Kita tagih janjinya. Itu. Maka jangan takut Bapak-Bapak. Dukung melalui tanda tangan. Kita tunjukkan kepada partai oposisi yang ada di daerah secara hierarki politik. Kita akan membongkar kepada partai politik penguasa yang ada di pusat, di parlemen, untuk menolak kebijakan SBY Budiono yang tidak sedikit pun pro terhadap rakyat. Kenapa saya bilang Indonesia hanya termasuk dalam organisasi pengekspor minyak OPEC. Tetapi hari ini kebutuhan minyak rakyat sendiri masih membebani, masih membutuhkan PLN kita, masih membutuhkan minyak, PLN kita masih lampu, masih mati, mendadak masih membutuhkan minyak. Tetapi SBY Budiono malah menyerahkan kepada pemerintahan Amerika Serikat, negara-negara dunia pertama. Jalan sudah. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, menurut data ESDM, Energi Sumber Daya Mineral, Menteri Sumber Daya Energi dan Mineral, bahwa 13,8% itu minyak bumi kita dikuasai oleh Indonesia, sisanya dikuasai oleh perusahaan ConocoPhillips, Chevron, Pertamax dan lain sebagainya. Kalau menurut data IRES, justru Indonesia kan menguasai 15% dari perusahaan minyak Indonesia, hasil bumi Indonesia. Sementara 85% dikuasai oleh pihak asing, ConocoPhillips, Chevron, Pertamax dan lain sebagainya. Itu berarti negara sudah mengkhianati konstitusi kita, khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar yang kelima, bahwa seluruh kandungan alam, bumi, air, udara dipergunakan, dikuasai, dikelola sebenarnya untuk kemakmuran rakyat. Hari ini 65 tahun menjelang 67 negara mengkhianati kita, men. Maka mari kita menuju pada titik akhir selanjutnya. Kita tolak kebijakan SBY Budiono yang bodoh memimpin pemerintahan kita, memimpin Indonesia kita. Kita adalah tolonglah sampai bangsa, men. Hidup, hidup. Terima kasih. Salam berbahasa. Halo. Oke, terima kasih atas orasi politik singkat yang disampaikan oleh kawan-kawan. Untuk itu, saya persilakan kawan-kawan untuk naik karena kita menuju ke titik terang yang kedua, titik terindah. Untuk itu, saya persilakan kawan Amin untuk menyampaikan orasi politiknya, menantang politik SBY Budiono yang pro terhadap neoliberalisme. Kepada kawan Amin dipersilakan. Jalan. Assalamualaikum.